dulu filenya. Nah, ini mungkin yang mari kalian pelajari ya untuk membuat CSS dengan eksternal, secara eksternal. Ini filenya ada terpisah, dihubungkan menggunakan elemen atau tag link. Kemudian kita langsung masuk aja ke div pas. Mungkin dulu. Mas kosong. Nah, mungkin bakal melanjutin properti CSS sebelumnya. Di sini ada konten. Di sini cuma ada tulisan konten. Nah, di dalam dalam CSS sendiri ada properti namanya display. Nah, properti display ini kegunaannya untuk membuat elemen, gimana caranya dia itu bisa menjadi fleksibel, sehingga dalam sebuah halaman dia itu bisa diatur lah posisinya. Bisa itu ke tengah, ke pinggir, atau yang paling akhir. Nah, misalnya kalian mau ngebuat teks ini ke tengah, kalian bisa gunain properti display. Contohnya kayak gini. Nah, ini kan ada tag div. Kemudian ini kita langsung aja properti CSS-nya, display, flex. Terus untuk membuat ke tengah harus pakai justify content. Nah, ini masukin center. Nah, dia bakal ke tengah. Ini kalau membuat posisinya itu ke tengah secara horizontal. Nah, ini ke tengah ya secara horizontal. Kemudian gimana caranya teksnya ini bisa ke tengah secara vertikal. Nah, untuk membuat secara vertikal, kalian bisa tambahin properti line item center. Ini, oh sorry, ini di sini. Kalian bisa atur dulu ya. Misalnya seperti itu. Ini untuk membuat teksnya itu ke tengah. Kenapa harus ditambahin hip? Karena kalau nggak ditambahin tinggi ini, dia itu cuma sebaris. Nih, saya kasih gambarnya aja biar lebih jelas.
Nah, ini untuk kontainernya. Kontainer ini areanya. Jadi dia itu areanya ukurannya segini, untuk ngebuat ke tengah, dia harus diatur dulu tingginya. Kalau nggak diatur, jadi cuma kayak gini bentuknya, sebaris. Jadi tingginya itu cuma maksimalnya kontennya itu doang. Jadi makanya harus tambahin height-nya 100 pH. Kalau untuk tinggi 100 pH, nggak bisa pakai persen. Ini nggak bisa. Sama aja kayak yang, kalau ini bisa, kalau yang untuk lebar cuma kalau yang untuk tinggi nggak bisa. Kemudian ada lagi properti border. Jadi gimana caranya elemennya ini punya border 100. Nah, untuk membuat border, border itu sendiri, kalian udah masukin aja properti border. Terus untuk nilai yang pertama itu nilai lebar dari bordernya. Misalnya lebarnya 1 px. Terus ini untuk garis tepinya, kalian mau diatur ya gimana, mau yang garis putus-putus atau nyambung. Kalau nyambung kalian masukin solid. Terus ini untuk warnanya, ini terakhir untuk warna black. Ini hapus dulu, nah, baru kelihatan. Ini untuk membuat border. Misalnya ini ditambahin nilainya, dia semakin besar ukuran bordernya. Untuk ini kalian bisa iya. Nah, ini misalnya untuk kalian mau atur yang terus kayak gini atau kayak gimana juga bisa. Untuk ngatur titik sudutnya itu kalian bisa pakai border radius 5 px. Maka dia akan semakin tumpul, nggak lancip gitu, untuk mengatur radius dari border sendiri di ujung-ujungnya. Nah, ini untuk border radius. Kemudian kalian bisa ngatur teksnya itu gimana caranya lebih tebal. Kalau untuk ngatur teksnya, kalian bisa masukin font weight. Font weight. Nah, dia semakin tebal. Kalau untuk ngatur teksnya, tinggal dimasukin font size. Font size, misalnya 10 px, dia ukurannya 10 px. 20, itu font size. Kemudian ada lagi properti animasi. Properti animasi ini misalnya kalian masukin ini gunanya buat membuat animasi biar dia itu misalnya mau digerakin ke kanan, ke kiri, atau kemanapun, atau di bawah bentuknya juga bisa. Nah, itu untuk membuat animasinya kalian bisa masukin properti animasi sama aja. Ini misalnya kalian waktu animasinya berapa, 5 detik, 5 second, linear. Linear ini untuk ngatur kecepatan yang misalnya mau yang kecepatan konstan atau semakin cepat, itu bisa. Kalau di awal kecepatannya itu lambat, kalian bisa masukin is in. Kalau lambat di akhir, kalian bisa masukin is out. Terus kalian masukin misalnya mau diulang animasinya ini, mau digerakin sekali, 2 kali, atau tidak berhenti,
itu kalian tinggal masukin angkanya saja. Misalnya 3, berarti dia akan mengulang animasinya sebanyak 3 kali. Kalau kalian mau animasinya itu terus berjalan, maka kalian masukin infinite. Infinite. Kemudian satu lagi yang terakhir, nama animasinya. Misalnya ini untuk mengatur gimana cara tahap-tahapan animasinya itu bergerak. Misalnya animasinya keyframes. Ada properti keyframes. Terus kalian untuk namanya ini bebas ya. Misalnya dinamain move. Kalau ini keyframes ini untuk mengatur tahapan animasinya. Misalnya kayak gini, 0%, 100%, margin button. Nah, ini. Nah, ini tinggal kalian masukin ini ya. Yang move ini, masukin aja ke animasinya. Nah, dia akan berjalan. Nanti kalau udah selesai, dia bakal ngomong terus. Karena ini infinite. Misalnya dimasukin satu, nah dia bakal berhenti. Udah sampai situ aja. Kecuali kalian refresh. Ini kita animasi. Kemudian ada selektor, ada selektor hover. Misalnya, nah ini kegunaannya ketika kalian kursornya kalian arahin ke elemennya, maka elemen ini akan bergerak atau dimanipulasi tergantung dengan properti yang kalian masukkan. Misalnya ketika di hover, elemen ini akan berwarna background color yellow. Ketika di hover akan berwarna kuning ini. Ini untuk mengatur hovernya. Nah, gimana caranya ini biar lebih smooth, biar nggak terlalu kaku banget gini, kalian bisa masukin transisi. Transisi 1 second. Nah, ini lebih smooth daripada kalian nggak masukin transisinya. Ini kurang lebih begini. Terus di sini kalian juga bisa masukin uh, properti untuk ngebuat elemennya ini berubah posisinya. Misalnya transform ini untuk mengubah misalnya rotasinya, rotasi Y. Ini kalian masukin mau berapa derajat, misalnya 30, 180, 170. Misalnya. Nah, dia akan kebalik. Biar lebih jelas mungkin di ini aja, dibikin movernya. Mungkin ketika di hover ini akan berotasi transisi. Nah, harus masukin transisinya juga kayak tadi. Saya dimasukkan
Nah, dia akan muter. Muternya ke arah ini rotate Y, jadi muternya di sumbu Y. Kalau kalian masukin X, maka dia rotasinya terhadap sumbu X. Jadinya secara vertikal. Ini Nah, ini ke atas. Bisa juga kalian masukin minus. Oke, untuk yang transform, kalian juga di sini bisa masukin scale. Misalnya skalanya misalnya kalian masukin 1,3, maka dia akan semakin besar. Nah, ukurannya semakin besar. Untuk yang scale. Nah, sekarang misalnya kita buat aja, kalau dari buat aja misalnya div, kita bakal mau buat form login misalnya itu. Login label username password, terus masukin inputnya, input type text. Ini yang kita udah pelajari di pertemuan pertama ya. Misalnya kita mau buat form login, terus ini ya password. Nah, kayak gini ya. Nah, ini gimana caranya biar kita pakai aja. Flash konten dimasukkan tadi. Kontainer background color. Oh, kayak gini biar enak aja, biar lebih enak kalau layouting. Jadi masukin display flex. Nah, ini kalian bisa merubah arahnya, misalnya ini kan baris, berbentuk baris. Kalian bisa ngatur arahnya ke bawah atau berbentuk kolom. Jadi tinggal masukin aja select direction untuk ngatur arahnya. Direction kolom. Dari ini sampai enggak apa. Nah, ini misalnya gini, satu dibagi, oh ini salah, di sini aja. Body, justify content, center, line item, center, ada yang ke tengah. Kalau udah gini, ini kita hapus saja line itemnya. Untuk ininya sih belum ada ya, login, title. Login mungkin nggak bisa. Oke, jadi fetch. Login, oke. Dikasih kelas. Title. Ini untuk atur paddingnya kalian bisa tambahin aja padding 20 px. Nah, ini ngatur untuk ngasih jarak antara batas ini kontainer ya sama elemen di dalamnya. Ini untuk padding. Kalau untuk margin itu terluarnya dari kontainer ini ke
apa bagian tepi browser halamannya. Nah ini untuk kalau padding kurang satu button submit. Oh ini pakai submit. Nah ini untuk atur. Nah ini masuk aja dari ke tengah, display text. Ini backgroundnya bisa diganti aja border sama border biar lebih enak gitu. Nah ini untuk kalau ketengahin lagi bisa tadi kayak justify content center ke tengah untuk ngatur jaraknya label antara label ini sama atasnya termasuk yang password juga sama bagian atasnya bisa kasih jarak margin top margin top OPX. Oke. Sini ya kalian bisa masukin input tab submit. Jadi ini untuk lebih spesifik kalian bisa masukin input. Nah ini untuk tipenya. Ini untuk input yang pertama tag-nya, yang kedua mau kalian masukin type submit ini atributnya, atribut beserta nilainya. Jadi type submit. Border radius 10 px x. Nah, mungkin gini masukin height-nya x 100 VH kecil height 40 VH, lebarnya masukin lagi 100 40% misalnya. Nah ini di label bisa masukin lagi font weight bold weight bold ya lebih tebal. Terus untuk yang tombol submitnya ini kasih jarak buat margin top px 8 100 20 misalnya. Tapi ya untuk ngatur tingginya 25. Ini tambahin ngatur lagi. Nah terus kalian bisa nambahin shadow di antara kontainer ya, misalnya di sini ya di kontainer kita masukinnya di kontainer aja box shadow. Nah box shadow ini kegunaannya untuk nambahin shadow 0 ini 0px 0px 10 5px 5px. Nah ini untuk nambahin shadow di belakangnya. Nah nilai yang pertama ini nilai posisi secara horizontal. Misal kalian masukin 10 dia kan semakin ke kanan, masukin 20 itu seterusnya. Misalnya kalian masukin minus 10 ya dia semakin kiri. Ini untuk yang horizontal. Nah yang kedua ini untuk yang vertikal, sama aja kalian masukin 20 ini semakin ke bawah, semakin tinggi dia semakin ke bawah kalau untuk yang vertikal. Kalau yang horizontal kan semakin ke kanan.
sama aja dimasukin 20 juga semakin ke atas. Nah ini yang kedua, nilai yang kedua untuk mengatur blurnya. Kalian ini karena dimasukin 5px, jadi kayak gini bisa dimasukin 20. Nah dia bakal seperti ini. Masukin 30 juga sama. Yang 25. Nah yang terakhir ini nilai untuk masukin ukurannya. Misalnya masukinnya 15, dia semakin besar. Nah semakin besar, 45 besar ini. Nah mungkin yang kemudian kurang sini 25, 35. Nah ini untuk ngatur udah mungkin kayak gini. Untuk placeholder kalian bisa atur juga placeholdernya di sini di inputnya placeholder username misalnya mas ini juga dimasukin placeholder password untuk ngatur yang di dalam inputnya website ini kalian ngatur colornya atau warnanya misalnya blue, backgroundnya warna blue. Alright. Terus ini karena di sini ada border bisa dihapus juga kalau kalian mau hapus border nol untuk menghapus border ya, border dari tombol submitnya. Kalian kasih padding padding juga di dalam ini salah 2px 9 ada semakin bisa diaturkan. Nah ini untuk aturan kurang lebih ini. Ini karena sekarang ini di label untuk pemandan. Ini 13 5 science salah. Nah ini mungkin kayak gini ya. Sampai sini mungkin ada yang bingung atau mau ditanyain terkait CSS ini, boleh ditanyakan aja kalau bingung. Santai aja kita praktikumnya. Gimana? Udah paham? Kalau masih ada yang bingung, kalau ada yang bingung, tanyakan saja. Kemudian, kalau gitu kita lanjut aja. Nah, di sini juga kalian bisa ngatur, ini kan banyaknya kalian bisa ngatur transparansi dari tombolnya. Misalnya, ini belum dibikin, jadi kita pakai dari anak pilot. Bisa ngatur transparansinya. Nah, di sini kalian bisa tambahin aja nih di bagian colornya. RGB, ini kan ada 3 nilai. Kalian bisa atur tambahin lagi 0,1 kalau belum 0,4. Nah ini untuk nih value aslinya yaitu 1. Jadi antara 0 sampai 1 untuk mengatur transparansinya. Jadinya kalau 0,9
dia makin transparan. Sama dia 0,7 pakai titik untuk mengatur ini. Nah, jadi gini. Bisa juga kalian pakai opacity. Tapi kalau opacity, untuk ngatur opacity, eh, teksnya ini bakalan ngeblur juga. Kalau kalian mau ngatur transparansi untuk colornya, warnanya aja, kalian ngaturnya di bagian ini, di bagian background color atau di warna-warna tertentu. Misalnya di color ini juga, kayak gitu. Kemudian lagi, Bang, izin bertanya, Bang. ya boleh boleh. Gimana gimana? Saya masih bingung, Bang. Itu Abang ada yang pakai titik, ada yang nggak pakai titik. Itu gimana ya, Bang? Eh ini ya maksudnya, yang ini ya? Oh iya, Bang. Iya benar. Oh, kalau yang ini selektor gunanya untuk gimana caranya kita memanipulasi elemen di HTML. Nah ini karena titik title, nah ini yang dimanipulasi yang ini, yang title, yang ada kelasnya, kelas title. Ini khusus untuk kelas. Bisa ini nggak dipakai kelas, misalnya pakai ID. Ini pakai ID. Kalau pakai ID dia harus pakai pagar. Nah, kayak gini. Nah, karena dia pakai kelas, dia pakai titik. Nah, misalnya kayak gini contohnya yang bikin baru aja nih. Bikin PP. Nah, ini misalnya lupa password. Nah, ini lupa password. Ini kan nggak ada kelas atau ID kayak gini. Nah, ini bisa kalian ngatur langsung tanpa pakai titik. Tapi itu untuk yang P. Jadi yang kalian inputin langsung P. Langsung P misalnya P font bold. Nah, ini bold. Ini untuk ngatur langsung ke tag-nya. Milih misalnya mau milih tag P, dia langsung ngatur langsung aja. Di sini tulis P. Dia nggak bisa dia nggak bisa pakai titik karena di sini belum dibikin kelas P. Kecuali kayak gini baru bisa. Gimana? Jadi ini untuk ngatur eh, milih melalui kelas. Kalau yang pagar tadi, ID title. Nah, untuk pagar yang tadi misalnya, ini untuk ngatur ini untuk yang selector. Ini untuk ngatur yang ID, milih pakai ID. Simpelnya gitu, ini untuk milih yang pakai ID, ini untuk yang pakai kelas, ini yang untuk langsung milih elemen ini ya, HTML, tag HTML. Itu. Tag label, ini langsung masukin label, jadi dia langsung milih yang ini. Label ini, itu. Gimana? Masih bingung atau Paham, Bang. Masih paham. paham? Oke. Ada yang mau bertanya lagi mungkin? Hmm. Oh ya, Bang, mau nanya lagi dong, Bang. Maaf, Ya, Bang. gimana? Yang di head itu meta-meta, terus yang ada chart set itu apa itu, Bang? Ini untuk ngatur bagian browsernya, di belakang layar browsernya, sama ini untuk yang title misalnya. Title diganti praktikum. Nah, ini untuk ngatur ini ya, ini yang title untuk praktikum, ini otomatis bakal ganti. Untuk yang meta misalnya, ini untuk ngatur ini untuk ngatur browsernya, gimana caranya ketika device-nya itu dibuka di handphone misalnya, itu lebih bisa
fix atau gimana, bebas. Terus ada untuk yang position fix, kemudian mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sejauh ini? Ada yang masih belum paham atau bingung sama tugasnya? Boleh ditanyakan aja. Itu kalian juga di sini bisa ngatur overflow atau ini ya, misalnya ini kan bisa di scroll ke bawah nih. Ini bisa di scroll ke bawah. Gimana caranya? Ini tuh ngebuat nggak bisa di scroll. Kalau untuk ngebuat itu, kalian bisa masukin overflow. Overflow Y. Nah, dia nggak bakal bisa di scroll. Dia juga hilang scroll. Overflow Y untuk ngatur secara vertikal. Untuk overflow X untuk ngatur secara horizontal biar dia nggak bisa digeser ke samping. Untuk yang overflow biasa kayak gini untuk ngatur X dan Y. Untuk overflow. Jadi misalnya kalian mau ngebuat ini, bisa kalian untuk kayak mau ngebuat logo atau apapun itu, kalian bisa pakai overflow ini. Biar dia itu nggak kontennya itu nggak melebihi batas dari kontainernya. Mau ditanyakan lagi, apa atau masih bingung? Misalnya di 100 px 100 px belum. Coba snap ini kalau dipecah langsung. Nah, misalnya kalian nemuin case kayak gini, kasus kayak gini, kalian gimana bingung gimana caranya ngebuat teksnya ini biar nggak berlebih, kalian bisa gunain properti or di kalian keep all untuk um, yang beri. Nah ini buat gimana caranya teksnya itu bisa diatur. Ini untuk motong teksnya, untuk motong teksnya biar nggak berlebih. Untuk yang teks khusus untuk teks. Terus ada properties zoom. Nah ini
properti zoom untuk membuat dia itu semakin besar. Nah, bedanya sama yang scale. Kalau scale dia itu nggak merhatiin garis tepinya ini. Jadi kayak gini. Nah, dia itu antara batas browsernya ini dia bisa lebih gitu. Tapi untuk yang zoom, dia ngikutin batas dari pinggirannya. Kalau semakin besar, itu semakin besar ke kanan, ke kiri. Untuk yang zoom. Tapi untuk penggunaannya lebih direkomendasi ini yang scale. Karena yang zoom ini untuk beberapa versi browser itu memang kurang. Jadi nggak bisa dipakai gitu. Jadi lebih direkomendasi scale. Hmm. Untuk yang ngatur skala yang hmm. Mungkin ada mau tanyain lagi. Bang, mau tanya bang, Ya, di bang bisa jelasin ulang gak bang di bar ke 30 bang di info placeholder? oh ini. Ya, jelasin Oke. sekali lagi bang, aku kurang paham bang. Oke. Jadi untuk yang ini ya selektor, gimana caranya kita itu milih tag atau elemen di HTML. Nah ini banyak caranya. Kayak yang ini untuk milih lewat kelas, ini untuk milih lewat, yang ini untuk milih lewat ID. Nah yang ini untuk milih lewat langsung ke tag HTML-nya. Tapi kita tuh harus masukin ini atributnya. Ini. Nah ini ya. Ini kan di sini satu elemen nih. Satu elemen di sini. Input, di sini ada tag input, terus atributnya placeholder sama dengan username. Ini kita bisa masukin. Gimana sih caranya kita itu mau milih ini? Gimana caranya kita mau milih tag ini, elemen ini, ya biar lebih spesifik, biar lebih, misalnya kita nggak mau milih ini, kita nggak mau milih yang input placeholder password. Kalau kita masukin input biasa, yang kayak gini, yang input, ya misalnya gini, yang input gini doang. Ini untuk milih kelas. Ini yang kepilih dua-duanya. Yang kepilih dua-duanya, yang ini sama yang ini. Karena sama-sama yang dua-duanya punya tag input. Dua-duanya sama-sama tag input. Nah, yang ngebedain apa di sini? Yang ngebedain atributnya. Di sini yang pertama punya atribut username. Yang kedua punya atribut password. Makanya kalau misalnya kita mau milih yang atas saja, yang ada yang punya atribut placeholder dengan nilai username, makanya kita harus masukin ini input input lengkap kita masukin ya. Input tagnya dulu dimasukin, terus habis itu yang kedua tipenya, atributnya atributnya apa, baru nilainya. Ini yang placeholder username ini. Nah, ini dari sini yang pertama ini inputnya, masukinnya di dalam ini kurungnya, kurung situ. Misalnya kita nggak masukin aja yang password, nggak dimasukin. Dia yang pengaruh cuma di yang ini, yang username. Karena kita masukin satu, lebih spesifik kita masukinnya. Kalau kita masukin kayak gini, dua-duanya kepilih. Itu. Biar lebih spesifik kita masukin. Mungkin sampai sini. Gimana? Sudah jelas? Apa? Aman bang, udah jelas bang. Oke. Aman, oke. Gitu. Izin bertanya bang, Ya, silakan. kan tadi ada yang selektor P plus div gitu ya bang. Ya. P plus apa gitu. Nah terus bedanya sama yang koma itu gimana bang?
misalnya title, input. Nah, ini kan bisa juga pakai title plus input gitu. Oh, nggak bisa. Jadi gini, kalau nggak bisanya gini, misalnya title plus input. Nah, ini title plus input sama title, input. Ini kan ada dua, misalnya gini. Nah, nih, kurang lebih kelihatannya sama. Tapi kalau untuk yang bawah ini, dia bakal milih tag title sama tag input. Tapi kalau yang atas ini, dia cuma milih tag input yang posisinya itu setelah elemen title. Jadi gini, tadi title input, title kayak gini. Nah ini bedanya kalau yang bawah ini dia bakal milih title sama dengan sama inputnya juga. Dua tag ini kepilih, dua tag ini kepilih. Tapi kalau yang ini dia cuma milih yang input, milih inputnya aja. Jadi kalau dikasih di sini di dalamnya ini ada properti CSS, maka yang kepilih cuma yang input. Gunanya untuk milih tag input setelah elemen title, setelahnya, bukan sebelum. Ini misalnya ini ada heading satu, ini nggak bakal kedetek, nggak bakal kepilih. Tag inputnya nggak bakal kepilih, tag title juga nggak kepilih, pasti. Jadi ini dari tiga elemen ini nggak ada yang kepilih. Nah itu mungkin gunanya. Gimana? Masih bingung atau gimana? Terus Kurang. kan berarti itu memilih tag yang ada di dalamnya. Benar nggak, Bang? Milih tag input. Iya. Sorry. Ya, input ini input. Jadi misalnya div, nah di dalamnya itu kan ada label, berarti dia milih labelnya gitu. Gimana? Kan Di dalam kita tag ada misalnya apa ya? gimana? Misalnya Di dalam kita punya tag div ini, tag div kelas kontainer. tag Nah, div plus component. berarti itu milih yang di dalamnya misalkan inputnya, Bang. Tag div ini kita pakai ini ya. Div container gini, misalnya Oh, container. bukan. Oh kan, gimana? Kan kelasnya itu kan di divnya itu kontainer. Ya, Ya, div ini sebagai container misalnya ya. kalau ya berarti dia misalnya ditambahin misalnya label kan di dalam div itu ada label, ada tag label. Berarti itu yang dipilih labelnya ya, Bang? Ya, yang dipilih labelnya, bukan divnya. Maksudnya gini ya, title, misalnya gini ya, tag label, tag di dalam tag ini ya. Iya, sekarang. Kayak gini, Iya, Bang. oke gini. Nah, kalau kayak gini, nah dia nggak bakal kepilih. Di sini dia nggak bakal kepilih. Title plus label. Karena dia itu milihnya elemen tag label setelah elemen title, setelah tag title, setelahnya bukan di dalamnya. Jadi dia itu posisinya sejajar, setara. Kembali ini.
terus px nah yang kepilih dia ini itu margin tapi kita kecil margin dulu. Coba sudut kayak gini aja bisa. Nah ini kan karena ini kosong karena dia itu milih yang ini, milih yang label ini, yang label bawahnya, yang setara sama dia, yang setara atau setelahnya. Jadi bukan yang di dalamnya. Kalau ini kan labelnya di dalamnya, dia nggak bakal kepilih. Untuk yang label. Sekarang ganti dulu aja. Div. Gini nih. Ubah ya. Ribet lagi. Ini aja fokus dulu sini yang ini. Nah ini. Ini ya, jadi dia bakal milihnya yang ini aja. Div pas label, jadi dia bakal milih tag label setelah elemen div. Jadi dia milih yang kosong ini karena yang ini, karena ini yang kepilih, bukan di dalamnya. Ini nggak bakal milih yang bagian ini karena dia nggak setara atau bukan setelah elemen div. Gitu. Gimana? Masih ada yang bingung atau masih bingung atau gimana? Paham, Bang? Oke, paham. Ada yang mau tanyain lagi? Jadi ini kalau untuk yang plus ini dia ngelihat dulu elemen div itu di dalamnya itu di mana aja. Misalnya div di sini, terus div ini. Dia ngelihat di sini ada nggak elemen tag label setelahnya. Di tag ini di sini bukan tag p, bukan berarti. Di sini bukan tag p, berarti juga bukan. Nah terus lagi di sini tag p atau di sini tag label ya. Oh ya tag label. Di sini ada tag label. Jadi makanya kepilih tag label. Walaupun di sini ada tag label di dalamnya itu nggak bakal dipilih. Ini dikasih satu tag lain juga nggak bakal kepengaruh karena dia udah keputus. Nggak langsung. Dia harus yang langsung gitu. Tag label setelah tag div. Untuk yang plus. Belum macamnya. Lagi.
ini. Sana. Paste. Nah ini teks kelas kontainer teks kontainer teks teks living code display flex flex direction arrow with 100 px with 100 px terus untuk yang ini. Nah ini kalian misalnya mau ngatur kontennya ini antara margin dari antara kontennya ini, kalian bisa atur langsung secara langsung tanpa kalian perlu milih satu-satu. Kalian bisa pilih gap 10 px, maka dia jaraknya otomatis antar kontennya 10 px, masuk 20 30, main makin lebar. Ini untuk gap. Jadi yang diatur itu jarak antara kontainer, bukan jarak antara jarak antara item satu dengan item yang lain, bukan jarak antara item dengan kontainer. Di sini kan kontainernya 1 px solid. Nah, yang diatur yang ini. Nah ini kan kontainer ini kelihatan udah ditandain pakai yang pakai border ini kontainer. Dan untuk atur gapnya dia kayak gini, jarak 50 px, misalnya masukin 60 px. Ini kan karena kontainernya pakai div, maka dia bakal panjang. Nah mungkin buat yang belum tahu bedanya div sama span. Jadi kalau untuk yang span itu dia itu maksimalin konten. Jadi misalnya gini, kalau kalian pakai teks span, ini kelihatannya cuma pas waktu pakai CSS gitu doang. Kalau di Athena nggak kelihatan. Span oh sorry ini nggak bisa karena udah dipakai ini. Ini kita bikin baru aja di sini.
Span. Core. Span. Apa dia? Oke, mungkin skip dulu aja kali ini. Kita bahas ini aja kalau enggak. Untuk bahas flex ini. Nah, ini kalian bisa ngatur jaraknya ini. Untuk misalnya mau mepet ke tengah, mau ngatur ke tengah atau rata pinggir. Kalian bisa nambahin juga di sini justify kontennya diatur lagi. Dan misalnya untuk paling kiri, ini bakal pindah ke paling akhir posisinya. Nah, kalau kalian aturnya space between, dia bakal nyesuaiin kanan sama kirinya. Jadi kayak gini. Konten pertama mepet ke sebelah kiri, yang konten terakhir sebelah kanan. Nah, kalau yang round, dia itu posisinya kayak gini. Nah, untuk yang round ini, dia posisinya jaraknya itu antara ya keempat konten ini sama, dan yang paling pinggir ini adalah jarak setengah daripada konten ini, daripada space yang ini, setengahnya. Ini untuk yang round. Terus event nih, kalau untuk event nih dia tuh sama. Dari jarak yang ini sama jaraknya. Ini untuk yang event nih. Sampai sini ada yang mau tanya lagi terkait propertinya. Soalnya juga belum masuk ke grid. Ini baru property flex. Gimana, ada yang mau tanya lagi? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau udah paham dari yang disampaikan tadi ini? Nah, udah paham berarti. Untuk tugasnya juga udah paham tadi ya. Untuk membuat navbar kalian tinggal bikin menu aja. Menu atau apapun itu di bagian atas mana, di samping juga boleh, di bagian samping sini. Contohnya situs penelitian. Nah, kalian bikin yang kayak gini, barang kayak gini, coba kurang lebih kayak gini. Kalian bikin untuk tugasnya, kalian kan ngebuat navbar sama halaman bebas, halaman apa aja. Navbar juga minimal 3 atau 4 kalau nggak salah itu digeser, udah dikirimkan. Cuma kita belum masuk ke JS, jadinya navbarnya kalau nggak dihubungkan pakai Anchor atau tag A, ya cuma sekedar di scroll aja. Karena kita belum masuk ke JS, jadi kalau diklik dia nggak bisa langsung scroll ke bawah sendiri. Jadi itu aja tugasnya, untuk tugasnya HTML dan CSS. Sudah. Oke, ada yang mau tanyakan lagi terkait tugasnya? Cukup paham atau
Cukup Bang. Cukup. Oke. Kalau gitu mungkin karena udah jam segini ya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan terkait tag atau CS atau HTML-nya bisa ditanyakan di grup aja nggak apa-apa. Konsultasi juga di grup. Jadi bakalan dikasih tahu. Sama-sama explore aja kita untuk pemrograman web ini. Sama-sama belajar. Untuk materi minggu depan kita udah bakal masuk ke JS 2 minggu lagi sebelum UTS bakal ada 2 pertemuan lagi dan itu masuk ke JS sesuai dengan UTS-nya juga. Oke, mungkin ini aja untuk materi pada pertemuan 3 ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian ataupun materi. Mungkin saya tutup aja untuk pertemuan malam ini. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang. Ya, Baik Bang, untuk presensi ada di mana Bang? presentasi nanti dikirimkan ya, akan dibuka lagi di ini, di link yang kemarin itu gimana? Bisa nggak? Kalau nggak salah udah di ini. Selesai. Di deskripsi grup itu ada Bang, pakai yang itu aja Bang. Iya, yang di deskripsi grup. Benar. Oh, oke. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama.